Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadia dengan NIM 19051060, mata kuliah Hukum Jaminan kelas 6A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai hukum jaminan. Pengertian jaminan perorangan dapat kita temui pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun pendapat para ahli. Di antaranya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1820, jaminan perorangan biasa dikenal penanggungan, yaitu suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatan. Nah, sedangkan menurut para ahli, menurut Subakti, jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si debitur. Ia bahkan dapat ditiadakan. Selanjutnya, dasar hukum tentang jaminan perorangan hanya dapat kita temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pada pasal 1820 sampai 1863, karena suatu jaminan perorangan adalah jaminan khusus antara para pihak, yakni debitur dan kreditur. Selanjutnya, unsur-unsur dalam jaminan perorangan. Yang pertama, mempunyai hubungan langsung dengan orang-orang tertentu. Yang kedua, hanya dapat dipertahankan pada orang tertentu. Yang ketiga, seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang. Yang keempat, menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan. Dan yang terakhir, jika pailit, maka harta dibagikan pada kreditur seimbang dengan besarnya piutang. Selanjutnya, jenis-jenis jaminan perorangan. Nah, jaminan yang pertama ada jaminan penanggungan. Jaminan penanggungan adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur. Yang kedua ada jaminan garansi atau bank garansi, terdapat dalam pasal 1316 KUH Perdata, yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga. Dan yang terakhir ada jaminan perusahaan. Nah, selanjutnya berakhirnya jaminan perorangan terdapat di dalam pasal 1381 KUH Perdata, ditentukan 10 cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang, yaitu yang pertama ada pembayaran, yang kedua ada penawaran, yang ketiga pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang keempat ada pembaharuan utang, yang kelima penjumpaan utang atau kompensasi, yang keenam pencampuran utang, ketujuh pembebasan utang dan musnahnya barang yang terutang, yang kedelapan kebatalan utang atau pembatalan, yang kesembilan berlakunya suatu syarat batal, dan yang terakhir lewatnya waktu. Tujuan dalam jaminan perorangan sama halnya dengan jaminan pada umumnya, yaitu memberikan jaminan kepada kreditor untuk dipenuhinya suatu prestasi atau utang oleh debitor yang melibatkan pihak ketiga sebagai penanggung atau personal guarantor. Syarat untuk dapat menjadi seorang penanggung yaitu harus cakap hukum untuk mengikatkan diri dalam perjanjian maupun memenuhi perjanjian sebagaimana ketentuan dalam pasal 1827 KUH Perdata. Jaminan perorangan tidak dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian yang sah menurut undang-undang sebagaimana ketentuan dalam pasal 1821 KUH Perdata, sehingga adanya jaminan perorangan harus didasari adanya perjanjian pokok antara debitor dan kreditor. Demikianlah presentasi materi saya mengenai jaminan perorangan. Jika ada kata-kata yang salah dalam hal penyampaian materi, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.